memulai hari ini, yaitu pelajaran tentang zakat. Seperti kita ketahui, materi sebelumnya adalah tentang puasa. Nah, dalam materi zakat ini ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah mengenai tentang pengertian zakat. Yang kedua adalah landasan zakat. Nah, ini pengertian zakat, landasan zakat, tujuan dan hikmah serta keutamaan zakat, serta adalah rukun dan syarat dalam berzakat. Zakat itu adalah berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah dan tumbuh. Itu zakat. Jadi kalau dalam tradisi pesantren itu, ini adalah makna lughah. Jadi mahwa zakat lughatan, ya tazkiyah wan nadhafah. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi sederhananya mutlaqul fahmi fit tazkiyah wan nadhafah itu disebut dengan zakat. Ente aja, saya pagi-pagi barusan zakat. Zakat apa katanya? Baru membersihkan kamar mandi. Kata tazkiyah, nadhafah. Itu juga salah satu fungsi dari zakat itu sendiri. Jadi pengertian zakat secara lughatan itu adalah memberikan makna fungsi atau fawaidul a'zam dalam zakat itu sendiri. Nah, kalau zakat menurut ini, makanya harapannya dengan kita berzakat itu adalah kita memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan membuka dengan berbagai kebaikan. Jadi tangdhifun nafas, jadi untuk mensucikan jiwa kita sehingga chemistry atau perilaku kita itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh syariat itu sendiri. Kalau zakat itu wajib dikeluarkan, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa zakat itu harus didistribusikan. Seterusnya adalah sebagai salah satu rukun Islam, zakat itu diberikan kepada mustahiquz zakah. Nah, mustahiquz zakat itu orang yang menerima zakat itu ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kalau fakir jelas ya orang yang kebutuhannya itu tidak mencukupi lebih separuh dari kebutuhan seharinya. Misalnya ada si Zaid, dia sehari itu butuh 50.000, dia kurang dari separuh, dia hanya mendapatkan 5.000, 10.000, itu maka termasuk fakir. Sedangkan miskin itu sudah middle, misalnya si Zaid butuhnya 50.000, dia sudah dapat 40.000 atau 35.000, itu sudah termasuk miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah orang yang mendistribusikan zakat dan merekrut zakat gitu. Nah, sementara Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mendistribusikan zakat. Jadi kalau hanya sekedar di kampung, di desa, ditunjuk oleh panitia sendiri, itu mayu'tabar bi annahu minal amil. Maka dia tidak mustahiquz zakah. Tapi yang zakat yang amil itu adalah zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di Indonesia seperti Basnas atau KUA yang secara resmi itu sudah ditunjuk untuk mendistribusikan dan mengalokasikan zakat itu sendiri. Terus ada mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tidak ada qaid mu'alaf itu fakir atau miskin. Yang penting dia mu'alaf, hatinya itu chemistry kehadap Islamnya belum selesai dan lain sebagainya. Terus ada hamba sahaya, itu budak. Gharim itu orang yang mempunyai hutang. Sabilillah itu orang yang jihad di dalam jalan Allah. Dalam pengertian lain adalah berdakwah menuju jalan Allah. Sedangkan ibnu sabil adalah orang yang orang yang bepergian dengan mengikuti syariatnya Allah. Artinya dia bepergian itu tidak untuk maksiat. Kalau tujuan bepergian itu untuk maksiat, walaupun dia sabilillah, itu maka tidak dianggap sebagai mustahiqu az-zakah. Nah, itu yang mustahiqu zakah. Jadi sederhananya zakat itu tidak bisa diberikan kalau misalnya tidak ada orang yang menerima
zakat itu sendiri. Jadi ada muzaki dan ada yang mustahiquz zakah gitu. Jadi ada yang muzaki, ada yang mustahiquz zakah. Jadi ada orang yang gitu. Terus selanjutnya adalah landasan zakat. Tentu landasan zakat itu ada dalil dari Al-Quran yang secara rinci itu ada seperti dalam surat At-Taubah, surat Al-Baqarah. Jadi samaniyatu athnaf itu sudah dijelaskan secara rinci ada di dalam Al-Quran. Terus tujuan dan hikmah zakat itu salah satunya adalah tujuannya adalah membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dalam kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Kedua adalah membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, ibnu sabil dan mustahiquz zakat. Artinya orang-orang yang du'afa dalam segi pendistribusian dan pengasihan dana itu bisa diambilkan dari zakat itu sendiri. Terus membina dan merentangkan tali solidaritas, mengimbangi ideologi kapitalis dan komunisme. Maksudnya mengimbangi itu artinya kalau kaum kapitalis kan sudah, saya kaya ngapain membantu Anda? Atau komunis selalu membagi berdasarkan profesionalisme mereka gitu. Artinya harus dibagi sama rata, jadi tidak ada kaya, tidak ada miskin, tengah-tengah. Yang seterusnya adalah menghilangkan sifat bakhil dan kepemilikan kekayaan dan penguas modal yang terlalu berlebihan. Ya. Dan yang seterusnya adalah menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas. Dan yang seterusnya adalah mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Karena biasanya di dalam zakat itu adalah personalitas orang itu kan punya watak dan karakter berbeda-beda. Ada kalanya menganggap bahwa di dunia itu sudah selesai dengan zakat ya sudah selesai dengan duniawinya, nggak usah bikin orang yang ya ada. Nah, sedangkan hikmah zakat itu sendiri adalah mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan la in syaratum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan memberikan nilai lebih atas apa yang kita dapatkan. Seterusnya adalah memerangi dan mengatasi kefakiran, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, mewujudkan rasa solidaritas dan merupakan manifestasi dari kegotong royongan dan menolong. Hikmah itu sesuai dengan maqasid a'zam dalam zakat itu sendiri. Tujuan utama dalam zakat itu sendiri ada sisi ketuhanannya dan ada sisi kemanusiaannya. Nah, dalam keutamaan zakat ada apa sih fadhail, keutamaan dalam zakat itu sendiri? Pertama adalah menumbuh suburkan pahala. Karena zakat itu hukumnya wajib itu adalah mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Bagi yang mengerjakan akan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan siksa. Artinya karena ini kewajiban, maka seakan-akan ada pengharapan thawab bagi kita yang masih termasuk awam. Terus memberi berkat kepada harta yang ditinggal menjadi sebab pertamanya rizki, menjauhkan diri dari bencana, menjauhkan diri dari api neraka, mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan dan menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang. Karena tentu Allah mensyariatkan zakat bagi kita itu adalah misi sosialnya itu lebih tinggi daripada misi-misi yang lainnya. Nah, dalam zakat itu ada syarat dan rukunnya. Syarat zakat itu adalah syarat wajib, artinya kalau tidak memenuhi syarat tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau rukun itu adalah kalau kita tidak melakukan salah satu dari rukun itu, maka walaupun kita melakukan maka zakat itu tidak sah. Nah, salah satu syarat zakat itu ada 4, merdeka, berakal dan baligh, berkecukupan secara finansial dan hartanya memenuhi nisab. Karena banyak juga harta yang sudah memenuhi zakat tapi tidak wajib zakat, atau harta itu sudah termasuk maqadiruz zakat tapi tidak memenuhi zakat gitu. Makanya syarat ini harus dipenuhi. Nah, sedangkan rukun seperti kita ketahui bahwa rukun itu al-juz'u minal mahiyati allati la tahaqqaqu illa biha. Bagian dari juz itu al-juz'u minal mahiyah. Juz itu adalah bagian dari mahiyah. Bila juz itu tidak dipenuhi maka tidak syah zakatnya. Kalau dalam sholat itu namanya mahiyah. Juz itu ada niat, sujud, Fatihah. Itu mandiri, tapi kalau tidak dikerjakan satu pun dari mereka
maka tidak sah. Begitu juga dalam zakat. Rukun zakat itu ada niat, ada orang yang memberi zakat, ada orang yang menerima zakat, dan ada harta yang dizakati. Nah, 4 perkara satu saja tidak dipenuhi, maka nanti hukumnya itu adalah tidak sah untuk dizakati. Nah, mungkin itu pengenalan awal tentang zakat. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita untuk lebih mendalam tentang apa sih yang harus harta-harta yang wajib dizakati, berapa sih nisab dan sebagainya, itu dalam pertemuan yang lainnya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.